Igniting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, semester 6, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang pandangan para peneruka sosiologi tentang produksi. Para tokoh teori sosiologi klasik telah berbicara tentang produksi. Sudut pandang dan isi teori yang dikembangkan oleh para tokoh teori tersebut beragam. Beberapa pemikiran dari tokoh tersebut, yaitu yang pertama adalah Karl Marx, yang kedua Emil Durkheim, dan yang terakhir adalah Max Weber. Yang pertama, Karl Marx. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Kata Marx adalah kerja. Hanya manusialah makhluk yang mampu melakukan kerja. Oleh sebab itu, manusia sebagai produsen. Dengan demikian, produk dari kegiatan produktif kerja, manusia merupakan hakikat manusia yang menjadi pembeda dengan makhluk lain seperti binatang. Kalau manusia itu produsen, bagaimana mungkin manusia kehilangan kekuasaan atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka? Kapitalisme telah menyebabkan manusia sebagai pekerja tidak lagi mempunyai kontrol atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Potensi ini disebut Marx sebagai kerja. Kepada kapitalis diperuntukkan dengan benda abstrak yang terdapat dalam upah. Pertukaran tersebut menyebabkan tenaga kerja menjadi komoditas, sehingga manfaat tenaga kerja tidak lagi ditemukan pada kemampuan untuk menghasilkan objek yang dapat memenuhi dan mengembangkan kebutuhan para pekerja. Namun, sebagai benda abstrak yang dapat diperuntukkan dengan upah. Dengan demikian, sistem upah kerja pada kapitalisme telah memisahkan kerja dengan kebutuhan, sehingga kerja produksi tidak lagi menjadi tindak pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, Emil Durkheim. Gagasan sosiologi Durkheim tentang produksi dapat ditelusuri dari bukunya The Division of Labor in Sakti. Dalam buku tersebut, Durkheim menjelaskan tentang perubahan sosial. Dalam teori perubahan sosial tersebut, Durkheim mendiskusikan tentang dua tipe masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik dan yang kedua masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik. Perbedaan keduanya secara garis kasar dapat dijelaskan melalui perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Solidaritas mekanik dapat dirujuk pada masyarakat pedesaan, sedangkan solidaritas organik pada masyarakat perkotaan. Yang terakhir yaitu Max Weber. Pemikiran sosiologi Max Weber tentang produksi dapat ditelusuri dalam bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, di mana Weber dalam buku tersebut melihat hubungan elective affinity, yaitu hubungan yang memiliki konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik antara etika Protestan dan semangat kapitalisme pada awal perkembangan kapitalisme modern. Ditemukan adanya aspek tertentu dalam etika Protestan sebagai perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis modern dalam tahap-tahap pembentukannya.